Kali ini akan membahas tentang Docker lagi ya mungkin ya. Mungkin karena kemarin kita bahas tentang Docker yang biasa, standar ya. Sebenarnya sama sih bahasan yang kemarin sama yang sekarang. Cuman mungkin kita kasih yang sedikit beda mungkin ya. Untuk dari judul sama. Jadi di sini kita akses server kita dulu ya pertama kali. Akses. Sip, sudah. Nah, kita sudah berhasil akses server kita. Kemarin kita sudah bisa menginstal dan menjalankan MyApp versi 1 kita ya kemarin ya. Ini 23 jam yang lalu. Jadi kalau server kita diakses, di port 80 ya. Muncul. Ini versi aplikasi saya versi 1. Nah, mungkin karena ini bahasannya sama, kita coba bahas yang Docker Swarm mungkin ya, yang kemarin, karena yang kemarin itu masih simple. Nah, yang Swarm-nya kemarin tuh belum dibahas sebenarnya, karena berat ya bahasannya untuk Swarm tuh. Nah, karena yang sekarang sama, jadi kita akan bahas yang kemarin, yang Swarm-nya. Jadi kita satuin sama yang kemarin. Nah, kalau udah keinstall Docker-nya, ketika Docker Swarm ya, nah, Swarm itu mungkin mirip Kubernetes ya, cuman versi Docker-nya gitu. Jadi kayak mereknya merek Docker Swarm itu, bukan Kubernetes. Mungkin ini nggak akan lama ya, kita sebentar aja. Karena bahas Docker ini agak lumayan mudah lah. Nah, untuk membuat cluster ya, karena Docker yang kemarin itu cuma satu server doang. Kalau Docker Swarm ini bisa banyak server ya. Nah, ini join token ya, join server lagi gitu, nambah gitu ya. Sama kayak Kubernetes lah kalau pernah nontonnya. Nah, Swarm ini initialize current node. Sekarang menjadi manager. Nah, tambahkan worker ke Swarm ini ya, maksudnya tambahkan server lain ke Swarm ini ya, ke klasternya gitu dengan perintah ini gitu. Nanti kalau diklik bisa, nah nanti muncul gitu ya, kayak gitu. Ini sebentar saya coba lihat dulu untuk second. Kita rapihkan dulu ya, ini masih acak-acakan. Nah, kita lihat Docker Swarm. Coba ini Docker, kita ketikkan Docker node ya. Sebentar, saya lupa. Saya coba cek dulu. Ini catatannya. Nah, di sini kita bisa kalau pakai komputer kita sendiri, nggak pakai server ya, bisa pakai perintah ini. Install aja dulu Docker sama VirtualBox. Nah, nanti kalau udah jalan muncul gitu ya. Nih. Tadi kita Docker Swarm init ya, berhasil. Coba kita ketikkan Docker node ls. Itu tuh kumpulan-kumpulan server yang udah join ya misalnya. Jadi tadi kita kan sudah buat si server ini menjadi manager atau server ya. Server master gitu. Nah, kalau mau ngejoinin server lain pakai perintah yang tadi di atas. Docker Swarm, terus
join tokennya berapa, worker atau manager gitu ya. Nah, sebenarnya sama sih. Jadi sini kita coba Docker Service LS. Ini sebenarnya sama kayak Kubernetes ya. Nah, ini kosong karena kita belum menjalankan kontainer apapun. Ya. Nah, cara ngejalaninnya gimana? Misalkan caranya itu Docker Service read, ya. Berapa replika, berapa salinan gitu ya. Misalkan tiga salinan. Portnya port berapa? 80 udah kepake ya. 80 81. 80 kepake sama yang aplikasi kita. Ke port 80. Namanya misalkan my app swarm misalkan ya. Terus image-nya apa? My app yang kemarin aja ya kita pakai lagi versi 1. Jadi kita akan menjalankan kontainer itu secara otomatis lah ya. Jadi di cloning kayak Kubernetes gitu ya. Kita enter. Nah, preparing ya. Nah, service convergence. Ngelihatnya yang udah di deploy kan udah running ya tiga-tiganya. Kalau kita cara lihatnya gimana? Docker service ls. Ada nih service-nya ketemu nih. Terus kalau pengen ngelihat kontainernya gimana? Docker service. Terus namanya apa? My app swarm ya tadi ya. Nah, jadi kelihatan di sini nih. Ini kontainer-kontainernya dia udah otomatis. Jadi nggak usah kita manual Docker run ya. Docker juga sebenarnya punya cara untuk yang lebih mudah, yaitu dengan Docker Swarm. Sebenarnya Docker Swarm itu untuk lebih besar lagi ya, aplikasinya gede, pakai Docker Swarm itu bisa gitu. Nah, misalkan ini 3 nih, saya pengen ubah jadi 2 kontainer, jangan banyak-banyak. Caranya gimana? Docker Service, terus scale, kita kan berapa nih? Kita kan my app swarm-nya pengen ubah jadi 2 aja. Nah, udah katanya. Kalau kita lihat berubah jadi 2 gitu ya. Saya pengen nambah jadi 5 misalkan. Dia udah otomatis gitu ya. Langsung 5 kontainer jalan gitu ya. Dia nge-verify kalau si kontainernya stabil. Kita lihat tuh 5 kontainer. Udah otomatis gitu ya. Kalau satu kontainer mati, dia bakal pindah ke kontainer lain, enaknya gitu ya. Otomatis gitu. Terus ini cara shutdown node-nya. Ini kalau kita tadi kita kan nggak pakai node ya. Nah, misalkan saya pengen ngubah nih. Coba kita masuk ke my app kita yang kemarin. Ubah indeksnya. Ini my app saya versi 2 misalnya. Simpan. Terus kita coba docker build. Tag-nya my app ya. Versi 2 gitu. Kita buat. Nah, setelah itu coba update image-nya nih. Jadi si image-nya tuh kita update. Oh iya, kita belum sempat tes. Kita coba tes dulu yang si Docker Swarm-nya ya. Nah, yang ini. 8081 kita ubah. Sama ya. Docker Swarm-nya sama. Nah, kalau pengen ngubahnya gimana? Kita kan tadi udah ubah ya. Kalau kita lihat Docker images, ada itu versi 2 dan versi 1. Saya pengen nge-update yang si Docker Swarm ini. Docker Service PS, terus namanya My App Swarm tadi ya. Masih versi 1, kita pengen ubah versi 2, gimana caranya? Karena ini kan banyak, gak mungkin satu-satu capek gitu ya. Nah, caranya Docker Service, update, lalu image, ya. Lalu My App versi 2. Kayak gitu. Ada error katanya. Nama servicenya, jangan lupa. Nama servicenya My App Swarm ya. Kita ubah nih semuanya yang 5 ini. Kontainer otomatis gitu ya. Tuh, lihat. Udah otomatis.
Sambil tunggu. Oke, udah nih. Kita coba lihat Docker service PS My App Swarm. Tuh, lihat tuh. Berubah dari versi 2, asalnya versi 1 nih. Yang versi 1 lagi shutdown. Ya, kayak gitu. Ini kelihatan nih kalau image-nya updatean, dia nambah lagi. Kita pengen coba scale lagi. Gimana caranya, Bang? Service scale My App Swarm-nya kita ubah jadi 2 aja, jangan banyak-banyak. Tadi 5 kan ya. Kita coba lihat Docker service PS My App Swarm. Tuh, yang semuanya shutting down, yang running cuman 2 gitu. Kayak gitu ya. Ya, mungkin apakah ada pertanyaan sampai sini? Ini untuk Docker Swarm sebenarnya sama ya. Kalau cara ngapusnya gimana? Docker service RM namanya enter gitu ya. Kalau kita lihat service ls gitu ya, kosong gitu ya, udah nggak ada. Seperti itu. Kalau node-node-nya pengen keluar dari cluster gimana? Docker swarm leave, udah itu ya, beres. Ya, mungkin sampai sini ini node-nya saya akan bagikan. Nah, ini langsung di copy saja ya di public chat untuk belajar, dicoba-coba gitu sendiri. Ya, mungkin apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita bisa akhiri karena jam 8 ada acara lagi ya. Apakah ada pertanyaan? Mungkin kalau tidak ada, kita bisa akhiri. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are currently the only person in this conference.